Ih, parah kita hidup di laptop ya tiap hari gitu. Iya, bener-bener. Karena kayak bangun tidur laptop lagi, ditutup lagi, Iya. laptop lagi gitu loh. Jadi kayak kesannya dunia Dunia kita cuman di depan laptop doang. iya, bahkan untuk duduk ke meja kerja aja berarti kita harus keluar rumah namanya gitu, bukan? iya, bener-bener. Iya gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi bersama kita di podcast Samarinda Design Hub bersama Samarinda Book Party. Jadi pada hari ini kita kedatangan seorang ilustrator, graphic designer dan juga storyteller atas nama Kak Hadi Wardoyo. Halo Kak Hadi Wardoyo. Halo, Kak Hadi Wardoyo biasanya dipanggilnya Kak Hadi. Hadi atau Hadi Kak? aja. Hadi aja. Ya. Jadi Kak Hadi ya. Betul. Kak Hadi akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Kak? Eh, Sebagai masih- desainer atau apa? Oh gitu, tapi sebenarnya tuh aku masih belum terlalu sibuk untuk saat ini gitu loh, kayak karena aku kan memutuskan full freelance ya gitu. Full freelance? Iya, jadi emang tidak mau ngambil kerjaan dulu gitu loh sebenarnya. Freelance ini masih berhubungan dengan desain atau gimana nih Kak? Iya masih. Masih berhubungan? Ha-ha. Jadi sebenarnya tuh secara profesi aku bilang graphic designer atau ilustrator gitu ya. Tapi kalau misalnya secara portofolio tuh aku masih belum proper gitu loh, karena Masih Sejauh cari ini- pengalaman. sejauh ini tuh masih banyak ngerjain project itu tuh berdasarkan orang yang udah tahu doang gitu loh masih. Karena aku nggak update portofolio kayak di sosmed dan lain-lain gitu kan, aku ngerasanya gitu. Jadi kalau di sosmed kayaknya kebanyakan aku masih bersenang-senang karena baru nyampe Samarinda ternyata seru gitu sih. Oh ya, Samarinda. Berarti sebelumnya, Iya. sebelum di Samarinda ini dari mana ya Kak? Aku sebelumnya main bentar gitu di Jakarta selama 3 bulan terakhir itu sebagai full time designer grafis gitu. Full time desain grafis. Grafis di mana nih Kak? Jakarta. Jakarta. Oh, jadi desain grafis di Jakarta selama 3 bulan. 3 tahun. Oh, 3 tahun. Aku bilang 3 bulan. 3 bulan. Oh iya, 3 Maaf, tahun Kak. berarti. Oh, 3 tahun. Wah, keren banget nih Kak. Terus saya juga lihat di Instagramnya Kakak ini banyak, yaitu Kakak membagikan kegiatan-kegiatan Kakak sebagai desain grafis dan juga lain sebagainya. Itu tuh Kakak bisa mulai terjun di dunia desain ataupun storyteller itu dari kapan sih Kak? Sebenarnya sih agak ini sih baru gitu loh, karena aku baru switch gitu tuh justru di kuliahan gitu loh. Walaupun itu masih dibilang tuh belum mantap secara sepenuhnya gitu loh, karena hanya ikut kepanitiaan atau BEM gitu-gitu loh Oh, kegiatannya. berarti ngajuin dirinya sebagai desain grafis dan lain sebagainya gitu. Betul. Jadi baru memutuskan untuk aku jadi desainer grafis gitu atau jadi ilustrator itu tuh justru setelah lulus kuliah 3 atau 2 tahun gitu baru ini. Tapi belajarnya itu dari semester 2 gitu di kampus kalau nggak salah itu baru belajar. Berarti kira-kira sudah terjun berapa tahun nih Kak di bidang ini? 2016 tuh berapa tahun 2016. sih? Anggap aja 10 kali 9-10 tahunan? ya. Ya, segitu lah kayaknya. Oh, berarti sudah cukup lama ya Kak dari di bidang itu? Sebenarnya aku ngerasa belum sih. Belum terlalu lama ya? Belum. Tapi Kakak senang di bidang itu? Semua kayak aku ngerasa kesulitan sama semua pertanyaan kepada diriku sendiri ya gitu. Jadi sebenarnya tuh background di aku gitu ya. Kalau bisa kamu lihat dari CV dan lain-lain misalnya kayak gitu ya. Aku tuh banyak lompat gitu loh dengan segala Di bidang-bidangnya? Iya. Oh. Dan anehnya tuh sejauh ini tuh aku nggak pernah relate dengan stigma salah jurusan Oh. atau apapun gitu. Tapi belum terlalu mantap juga di bidang tersebut? Nah, justru setiap di satu bidang itu tuh aku ngerasa sepenuhnya tuh ada di situ Di gitu. desain gitu, di ilustrasi? Di bidang itu. Jadi kayak misalnya semasa aku SMK tuh aku sangat enjoy dan seneng banget mengerjakan. Aku kan SMK-nya masak ya. Oh iya? Iya, jadi aku Kita buka. masak itu udah sangat bahagia gitu loh kesannya gitu. Kemudian saat aku kuliah jadi anak manajemen pun kayak aku ngerasa enjoy gitu loh gimana cara nentuin apa teori yang aku terima tuh secara praktek dan lain-lain gitu. Jadi walaupun aku ketemu dengan desain grafis tuh aku nggak ngerasa pertimbangannya tuh
nyaman atau enggak gitu sih, karena semuanya tuh by opsi dari aku sih. Jadi kayak ngalir aja gitu ya Kak? Iya betul. Oh, yang penting happy aja jalaninnya. Ha-ha. Oh, oke. Kemudian kakak kan di bidang ilustrasi dan lain sebagainya. Iya betul. Nah, menurut kakak, bagi anak-anak yang mau mulai terjun di dunia tersebut tapi masih ragu nih kak, kayak kan banyak nih pesaing-pesaing yang lainnya yang lebih hebat, lebih bagus desainnya. Iya. Dia tuh mau terjun terlalu takut karena takut dianggap kayak jelek ini hasilnya atau karyanya. Itu gimana biar dia bisa mulai dan percaya diri terjun di bidang itu gimana nih kak? Justru aku sebenarnya karena kayak aku nggak bakat deh jadi motivator gitu kan. Oh iya. Iya, jadi kalau misalnya orang nanya sesuatu yang positif tuh, kadang aku justru kayak dimotivasi sih ngasih taunya gitu loh. Karena tuh realita yang terjadi gitu ya, aku sejauh ini tuh semua hal yang aku lakukan tuh kayak bukan atas dasar kebetulan gitu. Iya, kayak semuanya tuh emang sengaja aku niatkan gitu loh sejak awal. Jadi kayak misalkan aku memutuskan untuk jadi desainer grafis, ya aku belajar desainer grafis gitu dari nol misalnya. Oh, dari nol berarti. Iya, karena mungkin kebawa sama mindset aku kali ya, yang aku tuh ngerasa kalau misalkan saat aku udah enjoy ngelakuin sesuatu tuh akan lebih mudah gitu loh untuk aku nentuin dan monetisasi itu jadi entah nanti pekerjaan atau segala macam gitu sih. Walaupun aku sempet ngobrol sama beberapa teman misalnya gitu ya, mereka kayak ngerasa secara industri itu di Samarinda misalnya kurang atau apa segala macam gitu loh. Tapi itu aku kayak asik sendiri sama diriku gitu loh. Makanya salah satu beberapa teman aku tuh nanya kenapa aku balik lagi ke Samarinda gitu, itu cukup banyak gitu loh, karena menurut mereka industri ilustrasi terutama atau visual lainnya tuh lebih oke gitu ya pendapatannya itu misalnya di Jawa dan lain-lain gitu kan. Tapi itu sih aku kayak ngerasa aku bisa ngelakuin apapun kalau aku siap, aman dan enjoy gitu loh dengan profesi itu gitu. berarti Makanya, oh ya udah. iya nggak apa-apa. Makanya aku balik ke Samarinda pun nggak ngerasa akan takut gitu loh dengan ini itu gitu sih, walaupun susah gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih yang bisa aku sampein gitu untuk orang yang pengen di profesi itu sih, terutama sih nentuin itu ya gitu, bukan nyari apa yang kalian suka tapi lebih ke menyukai apa yang kalian mau gitu, sambil dipersiapkan dari awal juga nggak sih? Iya betul, karena kalau misalnya kita udah nyaman dan tahu gitu ya kita maunya apa, itu kayak lebih mudah gitu loh kemana-mana gitu. Bahkan sesimpel kayak misalkan aku ngerasa aku gampang bad mood misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya kita tahu gitu cara bikin kita mood lagi tuh apa, kan kita nggak perlu nyari solusi keluar gitu loh, tau gak sih? Bener. Karena kan kebanyakan dulu tuh aku ngerasa temen-temen aku tuh banyak nanya gitu loh gimana sih caranya supaya bisa tetap enjoy habis tuh nggak gampang mental block dan lain-lain misalnya kayak gitu loh, produktif atau apapun gitu. Caranya sih itu sih gitu. Kalau misalkan kita tahu gimana ngehandle diri kita akan lebih mudah gitu sih untuk ngapain aja gitu. Berarti kalau dari kakak yang penting kalau mau terjun di suatu bidang itu perlu well prepared, pertama ke diri sendiri. Betul. Kemudian lebih enjoy dan ikhlas mungkin ngejalaninnya. Betul. Apalagi kalau udah terjun dan kalian mau untuk masuk ke dalam bidang tersebut gitu. Nah, untuk kakak sampai di titik ini tuh kakak ada role model atau inspirasi kakak tuh siapa gitu kak? Nah, waktu aku kuliah kan ada beberapa yang tanya ya kenapa aku nggak ambil DKV dan lain-lain gitu kan. Kenapa manajemen? Karena sebenarnya aku tuh nggak tahu industri perkuliahan itu apa gitu. Sebelum itu, jadi aku kan pindah ke Samarinda itu waktu SMP ya. SMP. Iya, jadi dari SMP sampai SMA tuh aku beneran nggak punya knowledge apapun gitu loh. Makanya tuh sekarang tuh aku ngelihat orang di internet gitu kan ya. Aku sempat ngelihat postingan gitu kan, ada orang tuh nanya kenapa orang bisa tahu saldo imaninya orang lain gitu. Karena dia berpikir imani itu kayak ATM gitu loh, jadi harus perlu PIN gitu loh. Besok ada yang marah gitu loh, kenapa dia nggak lihat baik-baik sih kalau itu imani bukan ATM gitu loh, dan lain sebagainya gitu. Dan aku tuh ngerasa
kenapa aku ngomong itu gitu, bahwa sebenarnya sebagai orang yang di pedalaman gitu, aku kan di kaki Gunung Semeru ya dulu kampungnya gitu, kita tuh nggak punya knowledge apapun gitu loh, karena kita kebiasaan tuh hidupnya tuh hanya ada di hari itu dan kampung itu Di gitu. lingkungan itu aja berarti. Betul, jadi kayak ngomongin cita-cita pengen jadi pilot tuh kayak kesannya itu hanya Angan-angan aja. iya betul, karena kenyataannya tuh kita paham kita bakal jadi petani lagi gitu. Karena kalau bukan kita yang nerusin orang tua tuh siapa lagi, kadang tuh pikirnya kayak gitu. Nah justru saat aku balik ke sini, ke Samarinda terutama, itu aku baru ngeh gitu tuh dengan semua hal tuh ternyata seru ya gitu menurut aku gitu. Walaupun pada awalnya aku sebenarnya nggak ngerti gitu. Kuliah itu tujuannya apa, kenapa orang kuliah, ada apa aja di situ gitu. Jadi aku ngambil manajemen itu karena teman aku ngambil itu gitu. Dan kenapa aku kuliah? Karena aku nggak mau kerja waktu itu. Jadi aku udah kerja di hotel gitu waktu itu. Aku memutuskan untuk ambil kuliah karena capek kerja di hotel, aku mikirnya gitu. Oh begitu. Iya, akhirnya diterima apapun tuh aku tetap Jalanin aja. iya jalanin itu. Walaupun dulu kerjaannya untuk nyari uang nge-cover itu tuh masih jualan kue gitu. Jadi untuk kebutuhan itu aku masih pakai boganya gitu loh, sampai akhirnya nemu desain grafis, baru aku ngeh kalau ternyata wah ini cuman duduk harganya lebih gede sih daripada aku begadang bikin kue gitu. Makanya di situ udah mulai dua itu tuh aku jalanin. Kadang kalau misalnya bikin kue capek, gambar di HP gitu. Karena dulu commission tuh masih lumayan gitu kan, 35.000 misalnya kayak gitu-gitu loh. Dan itu tuh lumayan ngebuat aku ngerasa kayak pengen deh menggeluti ini, kayaknya lebih nol deh modalnya gitu awalnya mikirnya. Lebih worth it ya. Betul, begadangnya juga dikit kan. Dibandingkan aku bikin kue gitu. Itu Kak. Tadi pertanyaannya apa sih? Oh iya, inspirasi. Ya. Nah iya, kayaknya tuh hidupku tuh nggak sempat untuk nyari inspirasi gitu loh. Oh iya benar. Tapi kalau misalnya disuruh meromantisasi gitu hidupku kali ya, justru aku kenal ilustrasi itu gara-gara ada ilustrator Indonesia namanya Wastana Haikal. Dia itu dulu pernah ngerjain credit scene-nya movie Indonesia. Aku nggak tahu judulnya apa, dan itu tuh gambar gitu loh. Baru aku kalau wah ternyata gambar bisa masuk bioskop ya gitu loh. Di luar gambar animasi ya, tapi ini kayak live action tapi kreditnya tuh gitu. Habis aku akhirnya kepoin dia dan aku mulai tahu kalau ternyata ada industri itu yang menamai itu sebagai DKV itu gitu. Oh, baru kenal DKV di saat itu. Iya betul. Juga ternyata kebetulan yang bisa dijadikan alasan Samarinda dan Kaltim kan nggak punya ya kala itu gitu. Jadi kayak oh iya, jadi nggak ada penyesalan misalnya gitu. Walaupun sejauh ini sih nggak pernah nyesel apapun saya punya ya gitu. Jadi kalau dibilang aku tertarik tuh kayaknya bisa jadi karena Wastana sih gitu. Gitu ya Kak. Kakak kan pernah ada juga nih di tim apa itu Rencana Literasi Indonesia. Iya. Waktu itu di Jakarta. Betul. Boleh diceritain nggak Kak pengalamannya dari aktivitas ataupun kegiatan tersebut? Oke. Jadi aku masuk Rencana Literasi Indonesia tuh mungkin lebih mudah dikenalnya sama orang-orang tuh Pacar Merah gitu ya. Jadi sebenarnya aku bekerja di situ itu adalah tempat kedua aku sepanjang aku kerja gitu justru. Karena aku waktu baru lulus tuh kerjanya di Samarinda itu dulu tim kreatif di ruangku, co-working space. Nah habis itu setelah dari situ baru aku masuk ke sini gitu. Jadi secara pengetahuan tuh masih sangat cetek gitu loh. Aku ngerasanya aku nggak ngerti gimana cara komunikasi, aku nggak ngerti gimana habit perusahaan dan lain-lain gitu kan. Karena dulu kan ruangku secara nggak langsung tuh kayak startup gitu kan. Sehingga secara organisasi dan hierarki tuh masih yang bisa aja tuh tidak sebesar perusahaan gitu. Sementara masuk ke Pacar Merah tuh udah lumayan proper gitu loh menurut aku secara organisasi misalnya kayak gitu. Akhirnya dari Pacar Merah gitu bisa dibilang tuh itu pengalaman pertama aku gitu untuk bisa tahu industri di ilustrasi atau apapun itu dari situ gitu. Walaupun secara perusahaan Pacar Merah itu sebenarnya bergeraknya di bidang
perbukuan ya gitu. Oh, perbukuan. Jadi aku desain grafis pun juga yang diurusin kayak layout, cetak gitu. Jadi ke arah situ gitu. Jadi kenapa aku mulai makin panas gitu ya bahasanya ngelihat ilustrasi itu karena di buku tuh kan banyak ilustrator yang keren dan lain-lain gitu. Itu kayak menyenangkan gitu loh buat aku belajar juga ternyata gitu gimana cara negosiasi sama orang, gimana komunikasiin gitu. Dan yang paling berharga banget sih buat aku justru ternyata tuh nggak harus, maksudnya ilustrator tuh juga harus bisa nyampein gagasan dan kepalanya mereka gitu loh. Karena mungkin dulu minusnya aku itu kali ya, kayak aku ngomong selalu berbelit-belit, habis itu kadang susah gitu apa yang aku maksud sama yang disampaikan. Betul gitu. Tapi justru saat masa bekerja itu tuh banyak terpapar sama orang-orang yang secara komunikasi menurut aku keren-keren semua gitu kan. Jadi kayak ngerasa banyak belajar gitu loh gimana cara nyampein itu, gimana cara menjual diri kita gitu secara nggak langsung gitu. Jadi itu pengalaman 3 tahun aku kerja di situ justru yang selalu aku mention gitu sih sejauh ini gitu, karena selain pekerjaan kedua gitu ya, juga ada banyak hal yang ngerubah akunya tuh pengalaman di situ sih gitu. Jadi impactnya cukup besar ya di kakak, Banget di kehidupan sih. kakak. Betul. Mulai dari kepribadiannya, jadi bisa meningkatkan komunikasi. Betul. Kemudian kakak bisa melihat ilustrasi-ilustrasi yang lebih oke lagi, yang bisa menyenangkan ya kata kakak itu. Betul. Terus menurut kakak dari semua desain-desain dan ilustrasi yang pernah kakak buat, itu mana sih yang paling unik bagi kakak? Unik ya? Kayaknya sebenarnya semuanya tuh aku ngerasa unik karena aku sejauh ini tuh nggak pernah menentukan style aku secara signifikan tuh apa gitu. Jadi bener-bener eksplorasi itu gitu. Tapi aku pernah ngerasa paling capek gitu ya, mengeluarkan semua perasaan itu tuh ada pernah di artwork gitu loh. Aku bikin zine sebenarnya, dan itu ada artworknya tuh namanya ternyata semuanya bisa rusak gitu. Jadi di situ tuh aku mengeluarkan label yang selama ini aku terima gitu, kayak misalkan aku ngerasa orang selalu nganggap aku adalah ilustrator buku anak misalnya gitu, orang selalu nganggap aku apa, itu tuh aku coba taruh di satu gambar itu gitu, tanpa punya secara spesifik tuh ini gambarnya harus kayak gini gitu. Jadi menurut aku itu bentuk aku meluapkan emosi pertama kalinya tuh dengan sangat oke gitu menurutku. Di karya tersebut. Iya. Walaupun kalau misalnya secara testimoni gitu ya, kayaknya kebanyakan orang-orang tuh suka sama gambar aku tuh gara-gara hudok sih. Oh, hudok. Iya, sama ada beberapa ilustrasi tentang ada orang keluar dari laptop gitu loh. Itu sejauh ini gitu banyak orang yang ngerasa suka sama ilustrasi dua itu. Karena unik ya kak? Nggak tahu ya, aku justru sebenarnya penasaran gitu loh kenapa mereka suka dua itu gitu. Itu kakak yang menggambar hudok atau orang yang keluar dari laptop itu awalnya karena ada dasar apa nih kak, kayak mungkin mau memperkenalkan budaya atau menuangkan emosi aja gitu atau gimana? Jadi tuh aku lagi pengen gitu loh rencananya tuh buat campaign gitu secara nggak langsung untuk ngajak orang-orang tuh over proud sama Samarinda gitu kan kesannya. Nah dengan cara apa tuh, karena aku tuh ngerasa gampang terobsesi gitu loh. Salah satunya tuh kayak aku mudah banget deh suka sama Samarinda misalnya kayak gitu. Bahkan sesimpel gara-gara waktu itu aku dapet project dari Balai Bahasa. Aku tuh baru tahu kalau ternyata tuh cerita rakyat di Samarinda tuh banyak banget gitu. Jadi kebetulan aku projectnya itu tuh suruh ngeilustrasiin setiap cerita rakyat itu, dan di situ tuh aku ngerasa kaya gitu dari segi knowledge bahwa ternyata Samarinda menarik ya, angle yang bisa dibahas dari manapun gitu. Bahkan sesimpel dari project itu tuh aku tahu sejarahnya kepuhunan. Iya, walaupun di situ dia ngebahasnya soal Kimo Kajang gitu. Jadi Kimo Kajang itu kayak kerang raksasa gitu. Secara nggak langsung. Jadi bahkan aku setiap kali selama bekerja gitu ya, kayak hampir semua orang yang aku temuin tuh selalu aku dongengin itu gitu. Bahwa kita juga di Samarinda tuh punya legenda atau cerita rakyat
yang mirip banget sama konsep Jaka Tarub gitu dan Tujuh Bidadari itu. Iya, habis itu pokoknya banyak banget deh gitu. Dan salah satu yang aku ilustrasiin itu adalah si Hudok. Dan kenapa aku suka Hudok gitu, karena aku selama ini mikirnya itu tuh hanya tradisi yang tarian gitu. Iya, misalnya kayak gitu. Tapi ternyata tuh kisahnya romantis gitu, menurut aku. Karena singkatnya gitu ya, Hudok itu tuh tercipta sebagai wujud seorang ibu untuk ketemu sama anaknya pada saat itu gitu. Ceritanya tuh dari cerita itu kayak gitu. Nah, cara mereka bertemu itu dengan cara mereka bikin ritual. Jadi ibunya itu turun ke bumi, jadi mereka ternyata tuh beda dunia gitu ceritanya. Bapak dan ibu ini dengan momentum itu gitu, dengan cara mereka menyajikan ritual itu, kemudian datanglah si Hudok tuh bawa berkah gitu. Makanya kalau nggak salah Hudok itu untuk perayaan panen gitu kalau Iya, kalau nggak salah. Iya, ya takut kalau salah sih tapi. Iya, nggak tahu juga sebenarnya. Tapi tuh intinya sih gitu ya. Aku ngerasa jadinya tuh, kayaknya semua orang harus tahu deh. Semua bahwa Samarinda tuh bisa punya gaung yang sesimpel itu gitu kan. Maksudnya jadinya kayak aku pengen banget gitu loh ngajak semua orang, kalau kalian punya cerita dari mulut ke mulut, ceritain aja gitu. Supaya kalau orang nge-search di Samarinda nggak cuman patung pesut gitu. Jadi kayak apa cerita Hudok keluar, habis cerita itu kayaknya seru gitu loh menurut aku. Nah, makanya habis itu aku kayak pengen banget gitu, pengen ngajak semua orang tuh punya perasaan overproud itu gitu. Pada Samarinda gitu. Iya, betul. Jadi kayak, karena kan kayaknya mungkin nggak tahu kenapa ya, beberapa orang di sekeliling aku tuh kayak ngerasa mereka justru tuh banyak mengeksplorasi negatifnya terus gitu loh untuk disebarin secara nggak langsung gitu. Walaupun secara garis besar bagus ya gitu, karena gimana pun juga kan kita tetap butuh kritik ya gitu. Betul. Tapi tuh kadang nggak dikasih conclusion tuh sebenarnya apa sih sudut pandang baik yang bisa kita nikmatin gitu-gitu loh. Betul. Makanya aku pengennya tuh punya gaung yang di bidang itunya gitu, secara nggak langsung dengan cara ilustrasi itu gitu. Jadi awalnya karena project itu dan kebetulan aku suka sama ilustrasinya, jadi aku postingnya waktu itu secara berulang sebenarnya. Hudok itu ya, Kak? Padahal sebenarnya ada 32-an ya ilustrasi untuk cerita rakyat itu gitu. Di Samarinda ini? Yang aku kerjain yang kakak kerjain. Ya, waktu itu gitu. Tapi kalau misalkan yang ke distrik nih, kalau misalkan yang laptop itu sebenarnya hanya keresahan waktu pandemi gitu loh. Aku tuh sempet ngomong ke teman aku gitu, kayak parah kita hidup di laptop ya tiap hari gitu. Iya, bener-bener. Karena kayak bangun tidur laptop lagi, ditutup lagi, laptop lagi gitu loh. Jadi kayak kesannya dunia kita cuman di depan laptop doang. Iya, bahkan untuk duduk ke meja kerja aja berarti kita harus keluar rumah namanya gitu, bukan? Oh, iya, bener-bener. Iya gitu sih. Makanya keresahan itu coba aku visualisasiin gitu sih. Karena bentuk capeknya tadi sih. Oh, berarti tertuangkannya di gambar ilustrasi itu. Jadi setelah kakak ada di Pacar Merah tadi di Jakarta selama 3 tahunan kakak. Betul. Kayak benar. Kemudian balik ke Samarinda lagi. Betul. Itu ada tujuannya nggak, Kak? Kenapa balik ke Samarinda lagi? Ada untuk aku, tapi nggak tahu ya berterima atau enggak ya kalau menurut orang gitu. Karena menurut aku Samarinda itu lebih sehat buat aku karena secara industri belum proper gitu. Aku nganggapnya gitu kala itu. Walaupun karena kan sebenarnya rencana aku balik itu sudah direncanakan sejak awal kan. Jadi aku mau sebelum kerja itu tuh aku udah berencana aku akan balik gitu sejak awal. Walaupun beberapa temen aku tuh sempat gitu loh mempertanyakan, kamu tetap mau balik gitu. Karena tuh mereka beranggapan tuh susah lingkungan visualnya di sini. Gitu. Iya. Sementara kalau di Jakarta itu udah proper gitu. Nah, justru aku ngerasa keproperan itu yang jadi masalah buat aku gitu. Karena secara nggak langsung tuh jadi udah ada standar gitu loh untuk kita tuh menjadi ilustrator gitu. Misalnya kita harus kerja sama siapa, kita harus sebesar apa untuk bisa kerja sama, misalnya kayak gitu loh. Dan menurut aku jadinya tuh kesannya template gitu. Oh iya, benar-benar. Kita tinggal belajar sama orang yang udah pro, kita mengadopsi teknik itu, maka tinggal evaluasi kan apa yang salah dan apa yang kita bisa sesuaiin gitu. Nah, sementara kalau di Samarinda karena belum proper tuh jadi lebih menyenangkan menurutku gitu. Kenapa? Karena sesimpel aja setiap
dalam seminggu sekali gitu ya, aku punya teman gambar aja tuh kebahagiaannya tuh justru jauh lebih gede daripada dapet klien yang Gede, proper misalnya oke. kalau di Jakarta gitu. Dan kebahagiaan kecil itu sih yang coba aku kejar gitu loh selama kenapa aku balik ke Samarinda ini gitu. Jadi kayaknya bakalan lebih menyenangkan deh kalau kita nggak tahu tujuan kita itu tuh rutenya apa aja gitu, Oh iya. dibandingkan kita udah tahu gitu loh. Gitu. Berarti lebih tertantang kalau di Samarinda ini ya Kak? Iya betul. Jadi ada hal-hal yang bisa dicari tahu atau ditekuni, hal lain selain yang template yang Kakak bilang tadi. Iya betul, karena kayaknya dengan cara itu deh satu-satunya yang bisa ngebuat aku tuh bisa connect sama orang gitu loh. Karena kalau misalnya kita udah tahu destinasi dan rutenya tuh kayaknya aku bakalan individu. Jadi kayak formalitas aja nggak sih Kak? Betul, kayak sesimpel aku mau ke sini pakai Google Maps, ya udah nggak langsung gitu. Tapi kalau misalkan aku nggak punya Google Maps gitu bahasanya ya, berarti kan aku untuk ke sini tuh aku bakalan berhenti di setiap perempatan untuk nanya gitu. Jadi kayak berkelana gitu. Iya, secara nggak langsung aku jadi terhubung gitu loh sama orang baru, bisa kenalan dan lain-lain gitu. Jadi aku ngerasa hidupku jadi lebih ada di dunia. Lebih hidup di situ. Iya gitu, nggak hanya gadget mulu, begadang dan bener-bener. lain-lain gitu sih. Jadi Kakak lebih propernya itu di Samarinda karena lebih bisa mengekspresikan mungkin, dan juga lebih bisa mencari tahu hal-hal yang sebelumnya Kakak nggak tahu dan lain sebagainya. Nah, Betul. jadi untuk closing statementnya nih Kak di podcast kita, kira-kira ada nggak? Takut banget lagi aku. Yang simpel-simpel aja nggak apa-apa. Singkat saja. Oke. Oke. Enggak sih. Jujur aku sebenarnya tuh takut tahu kalau misalnya punya closing statement tuh kayak mana gitu, karena aku nggak pernah nyiapin itu kan gitu. Tapi tuh intinya sih sebenarnya aku selalu ngomong ke semua orang tuh untuk mencoba kenalan sama diri sendiri sih gitu. Karena dengan kita kenal sama diri sendiri tuh kita tahu gitu loh gimana cara ngehandle diri kita, gimana cara nyembuhin diri kita, dan kemana kita butuh pertolongan yang tepat itu tuh kita sebenarnya yang tahu gitu, bukan temen atau Orang lain. iya betul gitu. Jadi kita kayak cari jati diri kita sendiri dulu Betul. untuk lebih siap. Betul gitu. Oke, jadi segitu aja teman-teman ngobrolnya bareng Kak Hadi. Semoga apa yang disampaikan bisa menginspirasi dan juga bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Sekian dari saya, host Aulia Safitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.